Baik, selamat sore untuk semua peserta yang hadir di webinar hari ini. Webinar ini diselenggarakan oleh Kompas Publishing Indonesia dan juga dari MDGPT Agency Naik Level. Dan kami menyelenggarakan secara rutin ya webinar untuk materi digital secara gratis untuk rutin setiap bulannya supaya banyak pengguna netizen-netizen itu juga bisa mempelajari dan mendapatkan dasar-dasar ilmu digital literasi. Ya, jadi digital literasi ini sangat penting, tetapi masih banyak yang belum dapat, sepertinya belum dapat materi secara Iya, lengkap. Ya. capek banget hari ini. Hari ini kita akan bahas tentang yang digital safety. Ya, karena sebenarnya digital literasi itu ada banyak, ada 4 pilar ya, ada digital safety, ada digital ethic, ada digital culture, dan juga uh, satu lagi digital skill. Ya, nah hari ini kita membahas yang digital safety. Nah, webinar ini kita rekam ya supaya nanti bisa dibagikan ke yang lain dan juga untuk para peserta yang ikut live ada di live Facebook dan juga di live Instagram. Nanti kalau misalnya ingin mendapatkan materinya, materi PDF yang saya share di sini, nanti silakan bisa japri. Ya, saya juga nanti akan share di grup ya. Baik, nah, saya langsung mulai saja karena waktu kita cukup terbatas ya 1,5 jam. Nah, hari ini kenapa saya akan mengangkat sebuah kasus tentang digital safety karena memang banyak sekali kasus-kasus yang terjadi tentang keamanan digital dan masih sering terjadi ya. Nah, kalau sudah terjadi masalah-masalah kayak gini, biasanya banyak yang saling menyalahkan ya. Ada yang menyalahkan korbannya ya, yang pelakunya memang salah pasti, tapi korbannya juga ikut disalahkan. Nah, saya juga termasuk sebenarnya salah satu orang yang eh, mungkin bisa menyalahkan korban. Dilihat dari kasusnya dulu ya, karena eh, ya kejahatan cyber ini biasanya terjadi kalau ada seizin ya, seizin korban. Nah, masalahnya korban mungkin merasa tidak pernah memberikan izin untuk mengakses sesuatu. Ya, dia tidak merasa dan padahal secara rekaman jejak digital itu memang dia melakukan hal-hal yang sehingga membuat orang lain dapat menjebak atau menipu. Ya. Nah, jadi bagaimana nih caranya supaya kita bisa mengatasi ini semuanya, ya. Jadi tips dan triknya supaya kita bisa menjaga keamanan digital. Nah, untuk yang belum mengenal saya, banyak kan sih sudah kenal ya. Yang sudah kenal, tidak perlu salam kenal. Yang baru kenal, salam kenal ya. Nama saya Femi. Di sini saya menjadi pembicara sekaligus ya host ya sudah terbiasa dan karena ini adalah materi webinar rutin. Ya, dan kebetulan ini adalah bulan puasa, jadi saya buat di sesi sore-sore saja dan supaya bisa mengisi waktu. Karena kalau nanti malam biasanya kalau awal-awal puasa masih banyak kesibukan ya, masih menyesuaikan diri, ya masih harus mengatur waktu juga ya, ya itu. Nah, keseharian saya sebagai marketing manager Kompas Publishing Indonesia dan juga di sini bekerja sama dengan MDGPT Agency. Saya juga berperan sebagai digital marketing strategis bagi teman-teman dan klien-klien yang membutuhkan untuk konsultasi atau juga manajemen konten, ya. Dan untuk materi-materi tutorial keseharian sebagai mentor itu juga sudah sering saya lakukan bersama uh, Kominfo ya, webinar Kominfo, siberkreasi dan juga saya juga mengadakan digital skill workshop ya sampai hari ini juga dari digital marketing dan juga digital AI. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di sini ingin tanya-tanya nanti ya tentang kelas-kelas yang kami adakan, silakan. Baik, lanjut ya. Nah, di judul flyer memang ditulis ya teknologi eSIM sekarang ya. Jadi SIM card itu sekarang sudah ada yang berupa elektronik ya. Jadi juga bukan berupa kartu lagi. Nah, terus juga ada isu-isu tentang
biometrik ya. Biometrik ini juga sudah mulai banyak digunakan oleh ponsel dan juga untuk verifikasi SIM card sekarang juga mulai ya, yang mulai beli baru ya, nomor baru itu menggunakan verifikasi biometrik. Jadi rekam wajah dan juga apa sidik jari ya. Nah, nah itu sebenarnya adalah materi yang dibuat seperti itu. Kenapa? Karena memang untuk keamanan ya. Nah, yang ingin kita tanyakan apakah tetap aman kalau kita sudah menggunakan elektronik SIM ya atau juga menggunakan SIM card yang biometrik karena juga banyak yang resah. Kenapa? Karena keamanan data di Indonesia juga rentan ya. Bagaimana kalau misalnya ada yang jadi ada yang memberikan contoh kasus kalau misalnya sidik jari kita dan wajah kita datanya juga bocor, akhirnya kan juga percuma, ya kan? Buktinya ada kasus orang yang bisa punya rekening bank atau rekening kredit card, padahal dia tidak pernah buat itu. Tapi ketika dia, misalnya ada contoh, saya pernah baca, jadi ada satu orang yang ingin membuat rekening di salah satu bank. Ketika dia mendaftarkan datanya, ternyata dia sudah punya rekening di bank itu. Padahal selama hidup dia belum pernah buat rekening di bank tersebut. Ternyata setelah diselidiki, datanya dipakai memang ya, dipakai oleh perusahaan tempat dulu dia pernah melamar kerja dan tidak jadi ya, dia tidak diterima di situ. Nah, dan dia bisa punya rekening di sana dan rekeningnya aktif untuk kredit card. Jadi perusahaan yang membuka akun bank dia tanpa sepengetahuan dia itu menggunakan namanya dia untuk ya kredit ya, untuk kredit card gitu. Jadi biasanya mungkin perusahaan. Nah, ini perusahaannya menggunakan nama-nama orang lain untuk memanfaatkan secara pribadi atau perusahaan saya tidak tahu ya, tapi nama orang lain yang digunakan untuk kegiatan pinjam meminjam. Padahal kita tahu sendiri keamanan bank itu salah satu yang paling kita anggap kita percaya ya, termasuk salah satu yang kita percayai. Tapi kok bisa begitu? Padahal sekarang sudah ada analisis untuk verifikasi wajah kan. Jadi kita mau buka rekening secara digital itu harus pakai sidik jari harus pakai rekam wajah. Kok bisa? Ya, kok bisa ada rekening yang dibuka maksudnya melewati proses rekam foto wajah itu. Padahal kan kalau foto wajah harus disesuaikan dengan KTP yang ada. Apakah dia pakai cloning? Teknologi AI kan sekarang udah canggih. Nah, ini yang akhirnya membuat orang jadi mikir ya, gimana nih jadinya ya? Ya, serba salah, tidak diikutin teknologi digital, tidak bisa kerja, diikutin. Tapi kok data kita rentan gitu ya. Tetap aja nih ada yang bocor. Nah, ya. Nah, sebelum saya menjawab itu semua, ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ya ke saya juga ya tentang akun bank. Tadi juga di grup ada yang mengangkat masalah rekening bank yang sekarang sering di-hack ya karena ada cloning website dan sebagainya. Nah, ya, pertanyaan itu nanti kita akan bahas. Sekarang saya jelaskan sedikit saja ya. Ada yang sudah pakai eSIM di sini, elektronik SIM? Ada di antara teman-teman yang sudah pakai elektronik SIM? Saya sudah punya satu, saya sudah bayar satu ya. Tapi ternyata handphone saya nggak bisa. Padahal saya pengen nyoba, cuma nggak bisa karena ternyata handphonenya tidak semua handphone. Waktu saya daftar, saya baca handphone saya termasuk yang bisa. Tapi setelah saya coba ternyata tidak bisa gitu. Jadi saya punya satu eSIM yang nganggur. Belum ya. Jadi belum. Memang sih belum familiar ya. Tapi ternyata ada beberapa keuntungan
ya kalau menggunakan eSIM. Jadi cara cara daftarnya gampang sih kalau pakai eSIM itu. Cuman mendaftar di semua provider sekarang sudah ada kartu, bukan kartu. Jadi kita bisa menggunakan eSIM. Bahkan kartu SIM card kita yang sekarang kita punya, kita bisa mutasi, kita bisa migrasi ya ke versi elektronik. Jadi kita nggak perlu pakai kartu lagi. Tapi ya itu handphonenya yang harus bisa untuk fasilitas eSIM ya. Nah, cara kerjanya, maksudnya cara aktivasinya gampang sih sebenarnya. Cuma daftar kayak biasa, pakai tidak perlu ke kantor. Kalau tidak perlu ke kantor provider, langsung saja di websitenya bisa aktivasi instan pakai QR code, langsung ke install ya eSIM-nya ke handphonenya kita. Kalau misal handphone kita support ya. Nah, manfaatnya memang manfaatnya kenapa kita menggunakan eSIM ya. Di sini salah satunya kita bisa dual SIM ya. Sekarang ini saya bukan saya ini bukan pasti, tetapi kemungkinan besar kebanyakan orang itu sekarang menggunakan dua nomor, ya. Kecuali pelajar mungkin. Kalau pelajar mungkin masih satu nomor. Tapi selain pelajar, kebanyakan saya tahu kita menggunakan minimal dua nomor. Ada yang punya tiga nomor, ya. Dan apa? Satu lagi, kalau kita menggunakan nomor yang banyak, ya. Saya tidak mengatakan bahwa semua orang punya banyak nomor, tapi saya menyarankan ya sekarang menyarankan sebaiknya memang satu orang minimal punya dua nomor. Jadi memang eSIM ini adalah alternatif yang cukup bagus kalau misalnya kita perlu ada nomor tambahan, ya. Karena saya sarankan setiap orang memang punya dua nomor. Jangan punya cuma satu. Ya kecuali itu tadi saya bilang pelajar ya. Kalau pelajar mungkin satu karena agak ribet juga kalau punya dua. Tapi kalau pelajar ini sudah kerja, biasanya saya juga menyarankan kalau bisa punya dua. Handphone mungkin cuma cukup satu, ya. Tapi nomornya dua gitu loh. Ya. Kalau bisa punya dua handphone ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya bisa cuma punya satu ya satu, tapi nomornya dual. Cari yang bisa dual SIM card. Dual SIM card atau dual eSIM juga bisa karena satu apa eSIM itu satu handphone bisa ada dua atau tiga nomor juga bisa ya. Nah, kalau untuk dalam perjalanan juga mudah, tidak usah ganti-ganti kartu segala macam ya. Jadi kalau misalnya kartu rusak, biasanya kan begitu ya. Jadi kartu eSIM lagi, kartu SIM card saya itu sudah banyak lecet-lecetnya ya. Kadang-kadang kalau handphone lagi shaking gitu, apa suka nggak akan deteksi lagi SIM cardnya, jadi harus buka lagi atau apa. Itu kalau SIM card yang udah lama tuh seperti itu tuh, ya. Nah, dengan adanya eSIM akan memudahkan masalah-masalah seperti itu tidak terjadi. Nah, memang fungsinya memang untuk keamanan pasti, ya. Jadi perlindungannya lebih aman kalau misalnya seandainya ya handphone kita rusak atau diambil orang, ya untuk aktivasi eh, juga lebih mudah. Kita bisa cepat blokir ya, karena ada aplikasinya juga, jadi kita bisa blokir dengan cepat. Kalau dengan SIM card itu biasanya kan kalau misalnya handphone kita diambil orang misalnya, nah SIM cardnya itu kan biasanya nanti dibuang untuk menghilangkan jejak atau apa, sehingga kita tidak bisa memantau lagi. Oh, nggak ada. Coba ditelepon sama sama yang ngirim bisa nggak? Nanti bilang kalau ditaruh di situ gitu. Ini Ditaruh di suara sebelah situ. saya. Terus di meja nanti ditutup itu. Ya, oke, sudah. Nah, jadi kalau menggunakan SIM card itu biasanya kalau ada kehilangan, ya kita nggak bisa mendeteksi kecuali mendeteksi pakai gadgetnya ya, gadgetnya atau email bisa, tapi SIM cardnya yang tidak bisa dipantau ini sudah di mana nih kalau misalnya hilang. Nah, tapi kalau pakai eSIM itu tidak akan resiko hilang, ya, tapi kita bisa langsung blokir. Nah, terus juga tidak mudah untuk di swap ya. Jadi biasanya uh, SIM card itu suka dibuat cloningnya. Jadi nomor kita kan misalnya saya punya SIM card. Nah, ada yang bisa iseng buat
SIM card kedua, ketiga, dan keempat yang buat jadi cloningnya gitu. Nah, kalau dengan eSIM, risikonya lebih rendah. Bukan berarti nggak bisa ya, bisa saja ya. Tapi lebih rendah risikonya. Karena kalau di eSIM, ketika kita install di handphone kita, ketika ada orang yang ingin mengaktifasi, tapi gadgetnya beda kan, bukan handphone yang biasa kita pakai. Nah, itu pasti akan ditolak. Ya, kalau SIM card kan enggak. SIM card itu dimanapun handphone kita berada masih bisa dipakai. Misalnya saya punya SIM card, terus ada yang cloning di handphonenya dia sendiri, dia pakai bisa. Tapi kalau eSIM nggak bisa, ya. Jadi kalau saya pakai eSIM saya di gadget saya, misalnya di Oppo, misalnya di Oppo seri berapa gitu. Nah, eSIM itu akan tetap hanya bisa diaktifasi di situ, hanya bisa berfungsi di handphone itu. Jadi kalau ada yang cloning itu nggak, tidak bisa, ya. Nah, sekarang juga adanya teknologi biometrik, ya, yaitu menggunakan pendaftaran wajib menggunakan ini fitur wajah dan juga apa sidik jari cepat ya. Kalau di sini sih masih fitur wajah ya, belum sidik jari. Sidik jari sih lebih ke KTP, ya. Nah, ini juga untuk menghindari adanya penyalahgunaan identitas. Kalau ganti handphone bagaimana? Kalau ini ada pertanyaan. Kalau ganti handphone untuk eSIM berarti kita harus konfirmasi dulu nanti sama operatornya, sama provider, ya. Jadi harus dikasih tahu. Jadi cuma kita yang bisa ganti handphone orang itu. Jadi ada passwordnya dan segala macamnya pasti, ya. Bisa ganti gadget, tapi hanya kita yang tahu passwordnya. Kalau orang lain kan nggak tahu, jadi nggak bisa, ya. Nah, jadi adanya keamanan biometrik ini, ya, adanya SIM card dan eSIM itu bisa lebih terlindungi. Gunanya supaya mencegah cloning, ya, fraud dan cloning. Jadi ketika orang ingin mengakses SIM card, ya, baik di handphone lain, kalau SIM card kan masih bisa dibuka di handphone lain. Nah, ketika dia aktivasi, ketika dia ingin masukkan SIM card itu dan baru baru nyala gitu, nah itu kan perlu verifikasi wajah. Nah, itu sedikit menyulitkan orang juga supaya tidak semua orang bisa menggunakan nomor kita secara sembarangan, ya. Terus kalau misalnya menggunakan KTP sebagai verifikasi itu juga nanti akan membuat orang-orang yang biasanya pakai, kalau di bahasa Inggrisnya itu burner phone, ya, burner phone. Burner phone itu artinya nomor telepon yang dipakai sekali buang. Itu biasanya untuk scam, untuk nipu-nipu gitu ya. Jadi nomor yang dibeli udah mau masa berlaku habis gitu ya. Terus diregistrasi entah pakai nama siapa atau bahkan ada yang tidak perlu pakai registrasi bisa aktif masih, ya. Nah, adanya biometrik ini untuk menghindari yang seperti ini, ya, untuk nomor-nomor yang liar, ya, supaya tidak bisa berfungsi. Nah, jadi itu kegunaan dari biometrik. Sekarang saya nggak tahu apakah ada teman-teman yang baru beli SIM card, apakah sudah pakai verifikasi biometrik atau belum. Karena terakhir saya beli yang ini masih pakai registrasi biasa, belum sampai verifikasi wajah. Jadi saya kebetulan ada beli satu nomor, saya baru registrasi di bulan inilah, ya, di bulan ini, tapi belum pakai verifikasi wajah sih. Saya nggak tahu dengan nomor-nomor yang baru ya, yang baru mungkin sudah. Oke, sebentar ya. Ini ada teman-teman yang ada gabung sini. Bentar, saya jadikan untuk dijadikan co-host. Ada beberapa teman, jadi saya jadikan co-host. Ya, nanti bisa bantu uh, untuk mantau siapa yang suaranya bocor. Ya, baik. Nah, ini ada pertanyaan juga ya dari Pak Anton. Kita sharing ya, ini sharing session ya. Jadi silakan kalau mau sambil tanya.
Pak Anton nanya ke apa ide punya 2 nomor itu dalam satu HP atau juga 2 handphone. Mungkin belinya harus di oke. Bisa 1 handphone, bisa 2 handphone. 1 handphone itu kalau apa ya nggak tidak merepotkan ya jadinya. Cuman ada beberapa orang yang tetap merasa lebih aman kalau ada 2 handphone. Nanti saya jelaskan kenapa ya di sini di sini. Jadi ada keuntungannya kalau kita menggunakan 2 handphone. Apalagi zaman sekarang ya memang kita harus mengatasi semua ini ancaman-ancaman fraud digital ya. Nah, jadi saya teruskan dulu di sini ya. Jadi semestinya sekarang biometrik kalau sudah ada yang pakai ya itu untuk melindungi supaya nomor kita tidak dikloning, tidak mudah dikloning. Terus juga tidak akan terjadi lagi nomor-nomor yang tidak ketahuan ini siapa, ya. Karena kalau tidak ada verifikasi wajah untuk rekam siapa pemiliknya, nomor itu tidak bisa berfungsi. Nah, tapi ini yang saya ngomong ini sekarang, ya, ini kan adalah sebuah sistem yang seharusnya terjadi, ya. Jadi wacana yang seharusnya terjadi seperti ini. Sistem seharusnya seperti ini. Tapi kenyataannya, nah ini kita lihat ya, kenyataannya tetap ada kelemahan. Nah ini makanya nanti kita bahas ini kelemahan, kenapa harus punya 2 handphone, dan gimana caranya. Nah, kelemahannya karena memang eh, tetap tidak ada keamanan 100% di dunia digital. Ya, jadi kalau ada yang mau tanya, jadi yang paling aman tuh yang mana? Nggak ada sebenarnya ya. Karena tidak ada yang 100% aman di dunia digital. Ya, di sini nanti saya jelaskan nih. Tidak ada keamanan 100% di dalam dunia digital. Yang ada tuh 99% masih bisa. Tetap ada 1%-nya yang kalau lagi sial bisa aja terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, tapi ya itu jauh lebih baik. Kita punya keamanan 99% jauh lebih baik dibandingkan kalau cuma punya 50%, betul ya? Nah, jadi walaupun tidak ada keamanan 100%, ya tetap kita harus jaga supaya level keamanannya sangat bagus supaya bisa minimal kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi kerusakan yang terlalu berat, ya. Nah, ini tantangan dan risiko keamanan biometrik. Jadi walaupun sebenarnya kita sudah pakai biometrik, ya KTP kita kan pakai biometrik, ya. KTP kita pakai biometrik, pakai foto, pakai sidik jari dan sebagainya. Tapi di teknologi saat ini itu bisa saja tetap ada kebocoran data. Ya, data KTP kita udah kemana-mana kan, ya. Nah, ya. Nah, kalau misalnya risiko pencurian identitas, ya itu bisa dibawa kemana-mana. Akhirnya makanya tadi yang saya bilang, bisa ada akun bank yang terbuat tanpa kita setujui, ya. Itu banyak. Kredit card yang dibuat atas nama orang yang sebenarnya dia tidak pernah menyetujui itu. Terus satu lagi yang sering terjadi itu pinjol kan, banyak tuh yang pakai nama orang, ya, nama orang lain. Padahal kan ya itu karena pinjol pakai KTP. Ya pakai foto nih ya foto loh verifikasi foto padahal foto orang kan beda-beda ya wajah kita kan semuanya beda-beda tapi masih bisa lolos masih bisa lolos kok bisa gitu ya padahal ada biometrik tapi tetap ada pinjol yang atas nama orang lain tetap ada rekening yang tidak pernah dibuat ternyata ada tanpa sepengetahuan orang lain orang yang punya namanya ya dan ya ini kenapa karena ya wajah verifikasi ini bisa dibuat model seperti deepfake-nya gitu ya atau dibikin
cari orang-orang yang mirip-mirip. Namanya kalau nama ini ya, kriminal itu eh, namanya juga kriminal ya, namanya juga kriminal. Jadi pasti mereka mengusahakan banyak cara supaya bisa bisa terjadi. Jadi kalau untuk pengambilan wajah itu bisa aja dicari orang-orang yang profilnya mirip-mirip, ya. Nah, yang ketiga ini yang lebih parah sebenarnya. Satu dan dua, kadang-kadang saya juga suka mikir, satu dan dua itu sebenarnya udah cukup kuat, ya. Apalagi kalau wajah kita ini cukup spesifik ya. Tidak gampang untuk dicari kembarannya misalnya. Tapi kok bisa masih? Nah, yang ketiga ini faktor orang dalam. Nah, kalau sudah faktor orang dalam, tadi yang saya bilang itu, akun bank bisa terbuat. Kenapa? Karena perusahaan itu tahu, orang bank kenal, HRD perusahaan kenal dengan staf perbankan. Temenan gitu ya. Nah, mereka tahu nih perusahaan ini lagi perlu nomor rekening untuk dipakai untuk kredit card. Ya langsung bypass verifikasi, nggak usah pakai wajah lagi. Diasumsikan perusahaan ini sudah dapat persetujuan dari orang-orang ini untuk buat akunnya. Nah itu juga yang terjadi di pinjol dan sebagainya. Kenapa pinjol nggak pakai verifikasi wajah bisa lewat? Ya karena orang dalam, ya gampang, nggak usah pakai foto, ya. Nah, kalau sudah orang dalam, ini yang susah. Ini sudah tergantung dengan kejujuran. Ya, ini baru namanya etika digital. Nah, kalau sekarang ini kita bahas keamanan digital. Sebenarnya keamanan digital sama etika digital itu ada hubungannya nanti, ya. Sebentar, ya. Ini, oke, baik. Nah, spoofing itu apa? Kita coba lihat sebentar ya. Saya punya ini. Spoofing. Tadi kan cloning ya. Nah, ini yang kayak gini-gini, kita harus tahu caranya bagaimana. Makanya ada kelas AI itu, ya, supaya kita tahu cara melihat kelemahan-kelemahan teknologi. Ketika kita sudah tahu, setidaknya kita lebih hati-hati. Kita mungkin tidak bisa menghindar 100%, tapi lebih hati-hati. Nah, spoofing itu yang tadi saya bilang ya, disguise, nyamar, ya. Cyber attack where perpetrators disguise themselves as trusted sources such as email. Jadi dia nyamar menjadi orang-orang atau nih ya kayak website-website yang kelihatan resmi gitu, email yang sepertinya resmi ya. Terus caller ID gini ya wajah ya tuh bisa. Jadi ini mana-mana tadi. Nah ya balik dulu ke atas. Nah, ini ya. Jadi manipulasi wajah, deepfake and spoofing. Kalau deepfake itu apa? Ya kayak di medsos sekarang ya, di teknologi AI itu kita bisa mengubah wajah kita jadi wajah orang lain ya. Bukan diedit ya, memang langsung bisa. Sekarang bukan nggak usah pakai edit lagi, pakai filter langsung bisa ada. Itu banyak aplikasinya. Kalau yang rajin nyari pasti ketemu. Cuman karena kita nggak punya bukan kita nggak punya, kita memang nggak punya, maksudnya kita memang tidak memikirkan hal itu sebagai sesuatu yang berguna, ya buat apa ya kita filter wajah kita, atau kita bukan, di sini bukan konten kreator ya, yang pengen ganti-ganti wajahnya buat lucu-lucuan, karena kalau di TikTok itu ada konten kreator yang suka pakai filter wajah Jackie Chan, nanti dia jadi siapa-siapa, itu sudah ada semua aplikasinya. Tapi itu kan untuk kepentingan entertainment ya, memang untuk lucu-lucuan. Tapi kalau orang yang tidak menganggap itu untuk kepentingan entertainment, ya dia pakai untuk kepentingan kriminal, ya jadinya. Nah, akhirnya dia menggunakan pakai deepfake, ya. Walaupun ini agak sulit ya kalau untuk verifikasi pakai deepfake, karena kan dia harus pakai aplikasi juga, tuh, ya.
Nah, hanya orang-orang tertentu saja yang niat, jadi sebenarnya ya. Niatnya memang udah niat nipu gitu. Nah, atau spoofing itu tadi pakai caller ID-nya siapa, kira-kira ditempelin gitu ya, biar kelihatan foto orang itu. Ya, padahal orang bukan orang itu, tapi seolah-olah orang itu berdiri di situ karena memang ada dibuat caranya, misalnya temboknya dibikin seperti apa ya, putih layarnya gitu, terus seolah-olah ada foto orang tersebut gitu. Jadi kan kamera tidak mendeteksi seperti itu. Nah, bisa juga pakai orang-orang yang mirip-mirip ya. Nah, terus yang itu tadi saya bilang yang ketiga ini orang dalam. Kalau sudah orang dalam ya susah ya, semuanya jadi lewat gitu masalahnya. Nah, itu dia ya. Jadi bentar ini. Nah, jadi kita semua nih ya, kita sudah melihat seperti ini apa. Jadi jangan jadi parno juga sebenarnya ya, tidak usah terlalu parno. Nah, kita lihat nih, kita harus tahu justru supaya tidak parno ya, ancaman dalam kegiatan digital. Sedangkan kita tahu, makanya kita jadi lebih waspada ya. Kalaupun nanti kena, kita sudah tahu cara menanggulanginya ya. Nah, ini sebelum saya mulai lebih lanjut, boleh ya ambil dokumentasi dulu, saya stop share dulu. Kita ambil dokumentasi dulu sebentar. Ini sudah rame, silakan nyalakan kameranya, boleh? Nah, wajah-wajah yang masih ceria-ceria nih, silakan dinyalakan kameranya. Saya mau screenshot nih wajah-wajah yang mau belajar bareng-bareng. Terima kasih. Ya, silakan. Saya tunggu teman-teman untuk open cam, yang bersedia untuk open cam. Kita akan ambil dokumentasi sebentar. Baik, saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Aduh, ada Misika. Ya, thank you. Baik, ya. Nah, ini ada yang buka lagi. Sekali lagi ya. Sekali lagi, mumpung ada yang masih open cam, sebentar. Sekali lagi, gaya bebas deh, gaya bebas, terserah. Baik, satu, dua, tiga. Smile, gaya bebas. Ya, nah, oke deh. Nah, kita lanjut ya. Baik, nanti saya akan share fotonya. Baik, kita lanjut. Nah, ini sudah mulai ke pemaparan saya sedikit-sedikit ya untuk jenis-jenis ancaman, ya, jenis-jenis ancaman saja yang kita akan hadapi kalau kita berhadapan dengan materi digital. Yang pertama pasti privacy, yang kedua keamanan, yang ketiga gangguan. Jadi ini jenis ancaman yang kita hadapi biasanya sehari-hari kalau kita berkegiatan di digital. Masalahnya kita setiap hari sekarang pakai digital ya. Nah, kenapa eh, jaringan digital itu berbahaya? Ya, satu, karena kita nih punya akun, tapi server yang kita pakai ini kan server bareng-bareng, ya. Jadi yang mengelola data kita pun orang lain, ya. Kita nggak bisa. Kalaupun kita punya tempat untuk menyimpan data kita sendiri, kita pun sewa kan, sewa data itu, kita sewa tempat atau server, ya, kita bayar supaya menyimpan data kita. Kalaupun kita mau buat sendiri bisa aja ya. Kalau kita mau buat server sendiri bisa aja, tapi kan cost-nya mahal. Nah, kalau sehari-hari pun juga kita tidak mungkin menyimpan data kita di server kita sendiri kecuali kita punya perusahaan kayak Bill Gates atau si Elon Musk gitu ya. Gitu, kayak gitu. Nah, sementara provider-provider yang ada di Indonesia sendiri pun juga mereka belum tentu punya server 100%, tetap pakai server dari orang-orang yang membuat khusus ya server itu sendiri. Nah, jadi karena ada penggunaan bersama, karena kita ini netizen ya, semua global global netizenship. Jadi kita ini semuanya hidup di dunia digital tanpa batas, ya. Kadang kita mengakses server yang sama, sehingga kalau eh, ada yang resiko yang terjadi di satu orang bisa terjadi di orang yang lain. Ya.
Misalnya ini zaman dulu. Kalau sekarang sih udah jarang sih. Kalau kirim file sesama di kantor atau sesama email gitu, kalau kita kirim file yang kita ada virusnya, ya nanti orang lain dapat virus juga. Cuman sekarang sih komputer udah canggih-canggih ya. Windows juga sudah punya antivirusnya sendiri, sehingga ketika kita menerima file dari orang lain, kalau itu memang rentan nggak bisa dibuka, ya kita memang nggak bisa buka ya. Tapi kalau aman ya pasti kita bisa buka. Nah, jadi eh, setidaknya untuk yang pertama ini, kalau untuk yang masalah server, untuk masalah file udah relatif aman ya, kecuali jaringannya memang penuh dengan virus. Nah, ini misalnya jaringan server di game. Nah, ini sering ya anak-anak main game atau nonton di website-website yang tidak, maksudnya nonton di website yang ilegal. Itu juga biasanya ternak ternak virus tuh ya. Nah, itu kalau misalnya di-download atau apa ya sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kalau anak-anak tuh sering main download game. Biasanya kalau komputer yang sering dipakai anak-anak ada aja suka kena virus gitu. Tapi kalau untuk kayak orang-orang dewasa yang menggunakan laptopnya terpisah dari akses, maksudnya laptop itu dipakai hanya untuk satu orang itu saja atau dua orang saja, tidak bareng-bareng ya, itu biasanya jauh lebih aman. Makanya sekarang ini lebih banyak satu anak ya satu laptop atau satu handphone ya. Kalau bareng-bareng kan jadi penuh, terus resikonya lebih besar. Karena datanya si papa, datanya mama, itu bisa keambil sama anak-anak, bisa kebuka gitu, ya. Nah, makanya kita punya gadget masing-masing. Nah, itu tadi juga yang pertanyaan Pak Anton, bagaimana dengan keberadaan gadget? Kalau dua nomor, apakah aman satu saja atau dua? Ya, kalau mau lebih aman, memang dua. Ada beberapa teman yang menggunakan dua handphone, satu handphonenya malah tiga ya. Satu handphonenya yang khusus kalau untuk transaksi e-banking itu tidak boleh, dia tidak akan menggunakan handphone itu untuk akses yang lain. Ya, itu jauh lebih aman. Ya, jadi misalnya eh, kan biasanya e-banking kan semua udah pakai SIM card lah ya sama email. Nah, kalau mau aman banget, walaupun saya tadi bilang ya levelnya 99% ya, email dan nomor untuk perbankan itu adalah email dan nomor yang tidak pernah kita berikan ke orang lain, kecuali ya orang bank itu saja. Jadi kalau ada apa-apa ya memang orang bank itulah ya, orang bank yang bersalah berarti. Karena nomor itu tidak pernah kita share ke orang lain, email itu tidak pernah kita share juga ke orang lain, sehingga kemungkinan kena hack atau kita ngeklik link sembarangan itu tidak terjadi. Karena apa? Karena kita punya handphone sendiri khusus yang tidak kita kasih akses untuk mengakses kita tidak browsing di situ ya. Kita tidak pakai handphone itu untuk chatting, kita juga tidak pakai handphone itu untuk kirim email, cuman untuk perbankan aja. Ada yang begitu. Saya menyarankan begitu kalau untuk perusahaan-perusahaan besar juga. Apalagi sini kasusnya sekarang yang Bank BCA untuk yang bisnis ya. Rekening bisnis kan justru yang sekarang kena. Kalau dulu kan yang personal. Sekarang malah bisnis kena. Padahal rekening bisnis BCA itu pakai VPN. Ya. Tapi masih bisa ada yang nyasar. Yang nyasar itu mungkin bukan pemilik akunnya yang salah. Tetapi orang-orang yang menggunakan handphone dia atau menggunakan laptopnya dia atau menggunakan PC-nya dia kemungkinan pernah mengakses website yang ada phishing-nya, pernah klik link yang ada phishing-nya, atau mungkin laptopnya itu dipakai anaknya untuk main game, terus pernah keinstall malware. Kan anak-anak nggak tahu kadang-kadang. Karena keinstall malware, akhirnya browser kita jadi terkontaminasi. Sehingga ada yang menggunakan itu untuk melihat, oh, lama-lama dipelajari akun bisnis BCA tuh ternyata begini. Kalau dulu kan belum ada. Sampai sekarang akhirnya ada, itu berarti ada grup khusus yang mempelajari bagaimana cara membocorkan ini.
Karena setahu saya BCA bisnis itu paling tinggi keamanannya. Sampai akhirnya bisa itu berarti ada yang mempelajari. Nah, sampai kena itu bisa jadi nanti teman-teman bisa lihat ya mereka orang yang kena itu ada berbagai kasus ya. Ada yang memang kesalahan sendiri karena ngeklik link yang link phishing sehingga password dan sebagainya ketahuan sama karena diisi password dan loginnya itu di website yang palsu. Jadi kurang teliti ya. Nah, ada juga yang kasusnya dia sudah buka website resmi, tetapi website itu tiba-tiba pindah ke link yang berbeda. Tapi tampilannya sama. Tapi kalau dicek, linknya ternyata udah beda. Nah, itu biasanya malware. Ya. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, itu tadi saya bilang, ini server jaringan. Paling aman kalau untuk perbankan, yaitu tadi saya bilang, pakailah satu gadget yang kita aja lah yang akses. Jangan ada orang lain. Jadi laptop saya ini saya aja yang akses. Tidak pernah ya karena anak saya sudah cukup besar. Kalau misalnya kebetulan laptopnya kurang nih, ada satu mau Zoom, satu mau ini, nah baru pinjam. Itu pun cuma buka Zoom aja, dia tidak browsing yang lain-lain lah sudah. Dan sudah cukup besar, jadi sudah tahu. Kalau anak-anak yang tapi zaman mereka masih kecil dulu, laptop saya itu sendiri, laptop mereka sendiri. Laptopnya mereka itu bisa kalau di scan virus itu bisa ratusan virusnya. Gitu. Karena ya mereka download, bukan download ya, mereka masuk ke website game gitu, main game. Nah di websitenya itu banyak iklan-iklan yang kadang-kadang ngeklik atau apa kayak gitu. Nah, yang kayak gitu resiko. Makanya sebaiknya kalau mau ya satu handphone atau laptop kalau mau aman banget ya itu jangan sampai dipakai untuk akses yang lain. Kalau mau browsing, mau email atau apa pakai yang handphone yang buat kerja. Nah, yang buat perbankan ini dipisahkan ya. Jadi tidak untuk browsing yang lain-lain. Itu lebih aman. Ya, ya kecuali tadi orang dalam, kalau udah ada orang dalam dan susah itu saya bilang ya. Tapi kalau orang dalam itu pasti bisa terbuktikan, ya, bisa terbukti karena akan kelihatan bahwa kita tidak pernah mengapprove sesuatu. Jadi sistem tuh bisa jalan sendiri tanpa approval. Nah, itu baru orang dalam. Itu kita tidak mungkin disalahkan. Ya, tapi kalau kita yang pernah mengapprove, kita masuk data di link yang salah, kita isi, itu kita yang salah. Jadi kalau kita lapor ke polisi, bukan berarti penjahatnya benar, enggak, penjahatnya tetap salah, tapi kita juga ada salahnya gitu. Ya. Nah, bagian yang salahnya itu kita juga harus ngakui, iya saya isi website yang salah. Harus ngomong dulu supaya lebih gampang ditelusuri daripada ngotot enggak nih saya udah isi yang udah saya enggak ini. Nah, itu malah lebih susah untuk ditelusuri ya. Jadi ada beberapa hal yang memang sebagai user kita salah karena kita mungkin mengisi di link yang error, link yang maksudnya tidak aman, bukan link yang sebenarnya spoofing itu tadi. Ya, jadi selalu ada aja orang yang melakukan tindakan kriminal. Ada teknologi baru, ada aja yang mempelajari bagaimana caranya untuk membongkarnya. Itu namanya kriminal sih ya. Nah, jadi tapi itu tadi saya bilang ini untuk kewaspadaan, tidak untuk dijadikan parno ya. Nah, ini jenis-jenis ancaman, tapi ya potensi ancaman yang berasal dari email spam ya. Spam, email yang tidak berguna. Ada link phishing, spoofing, pencurian ID, data, link download virus, link download spyware. Ini hati-hati ya. Jadi kalau ada email-email, iklan atau apa yang kita nggak usah dibuka. Ya. Banyak yang suka kirim file yang di Google Drive gitu ya gitu-gitu. Nah itu jangan dibuka ya. Bisa nggak usah masuk aja emailnya ke kita gitu. Kalau kita ngomong nggak sering soalnya saya ditanya, saya nggak mau daftar ini, nggak mau daftar itu. Misalnya belajar belajar digital, belajar platform digital, misalnya belajar Canva, CapCut, belajar AI kan harus sign up ya. Nggak mungkin kalau nggak sign up. Nah, banyak orang yang nggak mau, takutnya kena gini-gini, suka ada email promosi atau apa. Ya, saya bilang itu tidak bisa dihindari ya. Promosi kita nggak bisa menghindari orang kirim email. Ya, intinya gitu aja.
Jadi tidak perlu mikirin cara bagaimana memberhentikan email orang, malah jadi stres. Ya, tidak mungkin menghentikan email orang, yang ada kita yang berhenti untuk membacanya, gitu aja. Jadi tidak perlu dibaca. Nanti kalau ada informasi yang penting bagaimana ya biarin aja, ya. Kalau promosi kan kita lewat ya. Nanti kalau orang itu merasa penting pasti akan japri WA kan kalau kita memang eh, kayak misalnya bank-bank BCA atau rekening-rekening kita ada di bank biasanya apa kita jarang lah ada hubungan seperti itu ya jarang maksudnya sesuatu yang promosi-promosi yang memang dari email kan jarang ya biasanya langsung dijapri kok sama banknya sendiri ya nah, jadi tidak perlu penasaran juga. Nah, yang kedua virus ya. Jadi kalau kita download sesuatu terus disusupi virus ya kita akhirnya data-data di komputer bisa ketahuan ya atau kerusakan data atau hardware juga bisa rusak. Nah, kalau spyware ini kayak malware ya, ini juga sama. Nah, nanti kita lihat kenapa bisa terjadi seperti ini. Kok bisa ada virus ya? Tadi sudah saya sebutkan lah ya. Kenapa bisa ada virus? Kenapa ada malware? Ya, itu karena makainya jorok ya. Suka ngeklik-ngeklik yang tidak penting, tiba-tiba ngeklik yang kita nggak tahu gitu. Nah, terus potensi ancaman lain, ini kalau dari marketplace, banyak juga nih terjadi, ya. Jadi ada fake buyer, fake seller, ya. Nah, ini bisa menimbulkan potensi penipuan atau phishing itu juga tadi, ya. Phishing itu artinya apa? Maksudnya phishing itu kita mengisi satu login dan password ya yang kita anggap ini legal padahal bukan gitu ya misalnya isi kuis survei banyak kan yang online survei itu iming-imingnya hadiah ya sudahlah kita isi yang diisi kadang-kadang data pribadi terus phishing itu juga bisa berupa link yang ya itu tadi saya bilang website atau platform yang kelihatannya asli kayak platform Instagram kelihatannya asli padahal bukan. Nah, ini contoh saya pernah nih diminta sama ada yang DM saya, minta like fotonya di Instagram karena dia ikut kompetisi. Yang DM saya ini orang dia micro influencer. Jadi followernya lumayan banyak ya. Followernya lumayan banyak kalau 100.000 lebih. Dia micro influencer, tapi akunnya kena hack. Jadi akunnya pas itu lagi kena hack. Saya pas follow dia, terus tiba-tiba langsung masuk DM. Jadi DM-nya itu mengatakan, ya, halo Mbak, ya, like foto saya dong gitu. Nah, karena saya merasa ini adalah cuman buat salam perkenalan kan ya kenal. Ya, kayak saya kenal orang itu dari online aja. Nah, jadi saya ketika klik keluar satu tampilan platform yang yang membuat saya harus mengisi login ID Instagram dan password. Nah, udah langsung ketahuan. Saya bilang, wah ini udah langsung. Ini adalah phishing, ya. Nah, jadi hmm, ini perlu ketelitian dan awareness memang, ya. Dan jangan jadikan usia atau apa jadi alasan. Ah, dia masih kecil, makanya dia nggak tahu layoutnya Instagram itu gimana. Oh, saya sudah terlalu tua, jadi saya nggak bisa ingat Instagram itu layoutnya gimana, dia jarang login ya. Nah, masalahnya pihak berwajib tidak akan mengakui bahwa itu adalah tidak akan mengakui itu kesalahan dari penjahat, tapi kelalaian kita, ya. Dan pasti akan disalahkan kok. Kan platformnya Instagram itu kan seperti ini. Jadi kamu login platform yang salah. Nah, mungkin sebagai user yang mungkin usianya mungkin kayak saya lah 50-an kan. Ya saya mana tahu, saya jarang lihat Facebook, saya ada yang itu. Nah, itu kan jadi gak eh, sebagai korban nggak mau disalahkan, ya agak sulit juga jadinya. Padahal kalau dia tidak mengisi itu tidak akan terjadi apa-apa. Nah, ini contoh ya, contoh. Ya, jadi bukan hanya usia tua dan muda aja, yang muda-muda juga banyak yang kena ya karena terbukti banyak yang kena.
sudah tahu itu bukan platform asli, tapi tetap diisi. Dikirain ini format yang berbeda dari Instagram dan ya. Kalau ragu-ragu mending nggak usah diisi. Ya. Nah, ini scammer ya, jadi aplikasi yang ada transaksinya. Nih, ya. Salah satunya ini biasanya online shop, tapi yang palsu ya, akun palsu ya, fake seller juga ya. Terus broker ya, broker trading. Nah, ini banyak scammer. Jadi dia ada aplikasi ada transaksinya, tapi ya buat penipuan. Di games juga banyak ya. Tuh, yang main games, Mobile Legends, Roblox, itu jual-jual karakter, taunya nggak dibayar. Ya, itu scammer. Ya, jadi banyak terjadi transaksi-transaksi yang seperti ini nih. Jadi kalau mau transaksi bukan di marketplace, tapi di aplikasi-aplikasi online yang kita mesti lihat review ya biasanya. Kita lihat review dulu. Ini website banyak scamnya nggak gitu. Kalau misalnya ada scammernya, itu bagaimana caranya supaya kita tahu itu scammer. Kayak misalnya Roblox. Ya. Biasanya pemain Roblox atau pemain game online tuh sudah tahu yang scammer tuh kayak gimana. Ya, supaya aman harus ketemuan transaksinya. Atau misalnya transfer ke rekening mana gitu. Nah, kalau dulu ada Kaskus ya. Kaskus itu juga salah satu aplikasi yang supaya menghindari scammer dia ada akun bersama gitu. Kalau misalnya kita mau jual karakter atau apa, kita sudah harus tahu dulu orang yang beli ini siapa, alamatnya di mana, WA-nya apa-apa supaya kalau misalnya ada penipuan kita bisa cari kayak gitu. Ya, tapi banyak lah anak-anak muda itu juga banyak yang kena kok scammer itu. Ya, banyak banget yang beli barang harga TV-nya cuma 1 juta tapi dapatnya yang bagus. Berharap beneran ternyata emang bohongan. Itu banyak banget influencer banyak yang kena juga itu. Ya. Jadi saya bilang walaupun kita sudah hati-hati sekalipun, tetap aja kadang-kadang memang terjadi apa yang kita tidak inginkan. Ya, ya kalau misalnya cuman kayak kita beli barang terus dikirimin barang yang berbeda, mungkin ada yang masih bisa terima ya. Tapi kalau itu duit itu harganya mahal juga sayang kan gitu. Ya. Nah, ini yang satu lagi adalah ancaman grooming. Nah, ini untuk anak-anak nih ya, yang main medsos, yang chatting. Ini biasanya sering terjadi penipuannya adalah potensinya adalah pelecehan ya atau manipulasi untuk mentalnya gitu. Nah, ini banyak terjadi juga ya. Hacker ya, penyusup di medsos. Ini nanti saya share ke teman-teman juga ya. Stalker, ini saya nggak usah jelasin semuanya ya. Stalker ini follower medsos yang nggak jelas asal-usulnya. Potensinya bisa terjadi pencurian ID, data, penipuan, ya, video balas revenge video, ya. Nah, stalker ini mungkin dia pertama mungkin apa kenalan ya, berusaha untuk jadi orang yang kelihatan baik atau apa, terus lama-lama jadi malah ngikutin terus ya, tanya terus, dicari terus ya orang, jadi pakai chatting ya, jadi selalu mengintai, istilahnya mengintai. Nah, apalagi sekarang yang di sini juga nih grooming ini juga bisa terjadi love scam ya, ini scammer grooming, scammer sama grooming campur jadi love scam. Nah, itu banyak juga yang kena, ya banyak yang kena tuh, yang kena malah orang-orang tua lagi. Ya. Jadi pura-pura ya jadi user palsu ya, kenalan terus akhirnya deket ya. Oh, dikira serius, hubungan serius ternyata tidak, ya, ternyata penipuan. Nah, itu gabungan lah ya antara scammer, grooming sama yang stalker ini. Nah, terus ini website ilegal ya. Website ilegal ini website file bajakan, film bajakan ya, yang melanggar hukum lah semua. Ini juga biasanya adalah perkumpulan dari orang-orang yang mau nipu. Ya, ini ada yang punya Telegram nggak sih? Banyak pasti yang punya Telegram. Nah, di Telegram itu banyak lah yang beredar file-file bajakan, buku-buku bajakan, film-film bajakan itu Telegram ya. Nah,
Bukan berarti saya bilang kita nggak boleh mengakses, nggak ada yang tahu juga ya. Saya juga kadang-kadang kalau masih nonton nonton aja ya. Tapi kalau kita sudah pakai website seperti ini atau pakai platform seperti ini, kita harus tahu caranya melihat orang-orang yang scammer itu ya. Jadi kalau misalnya di Telegram biasanya nonton, kan masuk grup tuh. Nah, masuk grup, pertama ya kita nonton. Setelah itu, kalau kita bertahan di grup itu terus, nanti grupnya akan berubah. Setelah acara nonton selesai, dramanya udah selesai, episodenya selesai, suatu hari di bulan depan, isi grup itu akan berubah. Jadi grup investasi. Ya. Nah, jadi modusnya itu mereka mengumpulkan dulu nih orang-orang untuk masuk grup, dikasih daya tarik film, games atau apa supaya bisa ngumpul di situ semua. Karena kan di Telegram bisa download apapun, ya, bisa nonton juga. Walaupun Telegram sekarang keamanannya juga udah mulai ketat, tapi tetap bisa orang bikin grup, bikin channel, mengumpulkan banyak orang untuk nonton ya, bisa nonton secara gratis, nggak perlu nonton di Netflix, sudah ada semua di Telegram. Tapi nanti bulan depan grup itu jadi grup investasi. Grup investasi nanti share testimoni, ini sudah dapat uang, ini udah dapat uang, ini dapat uang. Nah, ada deh nanti yang kena nih scam. Atau kena malware karena download ebook, download apa gitu ya. Nah, after nonton cepetan live gitu. Biasanya kalau udah nonton selesai cepetan keluar grup ya. Karena tapi biasanya kan ada lagi nih, dia tambahin lagi film yang baru supaya menarik para penonton yang lain. Nah, itu ya. Itu Telegram. Yang sudah sering main di Telegram ya biasanya udah hafal kayak gitu ya. Nah, yang belum tahu mungkin nggak mungkin yang belum pernah nggak kebayang ya. Kenapa sih nonton aja bisa sampai kena tipu? Bisa ya di Telegram itu ya. Eh, Dulu juga ada satu kasus website untuk nonton, ya website ilegal lah pasti. Orang yang nonton film di sana, ketika dia klik itu play, itu langsung ke download virus. Itu sampai dimarahin juga sama member-membernya. Ya, karena komputer mereka jadi rusak gara-gara itu. Ya, ada aja kasus yang kalau terjadi kalau website ilegal. Kalau website legal apakah bisa bisa juga toh misalnya disusupi virus ya bisa juga, cuman kan kalau website legal kita tahu kepada siapa kita harus menuntut kan kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau website ilegal kita nggak bisa nuntut ya. Ya kalau kita tuntut malah kita yang disalahin. Ya kenapa kamu nonton di website ilegal? Ya kenapa kamu download film ilegal gitu? Ya gara-gara kenapa kamu download file ilegal? Karena file ilegal tersebut akhirnya menghabiskan menghilangkan data. Nah, udah deh mulai ya. Nah, oke. Lanjut ya. Sekarang udah jam berapa? Jamnya ya setengah jam lagi ya. Nah, nih sekarang saya masuk ke tips pencegahan meminimalisir risiko. Kita cuma bisa meminimalisir ya. Jadi nggak bisa menghentikan 100% dari saya bilang. Meminimalisir saja. Setidaknya tadi juga saya diskusi dengan beberapa member di grup. Mau pasang antivirus sekuat apapun, kalau perilaku kita dalam berdigital itu memang ngaco, nggak ada gunanya, ya. Jadi mau pasang anti malware, antivirus atau apa, tapi perilaku kita tetap dalam berdigital itu, kalau istilah saya tuh tidak sopan kalau untuk etika, tapi keamanan berarti tidak bersih, ya. Jadi sembarangan lah maksudnya. Ya sama aja, ya. Tidak akan aman 100%. Makanya saya bilang ini tips-tips ini ya hanya untuk meminimalisir saja ya. Tapi ya itu tadi saya bilang kalau tetap makainya ngaco-ngaco ya tetap aja ya. Nah, perangkat keras ya ya yang pasti kita ada handphone, fingerprint, face authentication, two factor authentication ya. Ini dua-duanya sama sih ya sebenarnya perangkat keras dan perangkat lunak ya. Find my device, backup data, antivirus, enkripsi, shredder, pembagian akun email, ya. Ini shredder nanti ada penjelasannya di selanjutnya, ya. Nah, jadi
hal-hal seperti ini untuk melindungi ya gadget kita. Jadi kalau mau handphonenya aman, dikasihlah password, ya perangkat keras nih handphone, kasih fingerprint, ya face authentication, two factor authentication kalau ada, ya. Nah, eh kalau handphone sekarang sih semua handphone, bukan handphone sih, apa semua gadget dan email ya, Google account atau iPhone ya, iOS kan juga ada akunnya. Itu bisa digunakan untuk find my device kalau ada sesuatu. Ya. Jadi kita tahu posisi handphone kita di mana. Nah, terus kita harus backup data. Backup data itu zaman sekarang jangan pusing-pusing lagi, ya. Jangan pakai alasan ini file saya masih pakai, ini file saya masih pakai, saya nggak mau hapus, nggak mau apa, nggak mau itu taruh di handphone aja terus. Tidak ada cadangannya ya atau apa. Nah, ini pengalaman saja ya. Ini pengalaman dari banyak orang. Handphone itu suatu hari bisa ngehang. Laptop itu suatu hari bisa ngehang. Ya, saya pernah punya handphone satu langsung mati total, nggak tahu kenapa. Padahal memori masih oke, ya memang udah mulai mau penuh, tapi masih bisa. Tapi matot, matot itu beneran matot, nggak bisa dibenerin udah. Dan saya nggak bisa masuk lagi, jadi datanya nggak ada jadinya. Nah, karena saya kebanyakan saya bisa karena saya sering backup data itu saya macam-macam bisa ke email. Ini setiap bikin report atau apa pasti ada email ke siapa, simpan di Google Drive, simpan di cloud atau apa. Nah, itu semua harus ada. Jadi kalau misalnya handphone kita memang harus akhirnya rusak, mati total, tetap kita masih punya backup data. Nomor telepon, kalau zaman dulu kan semua nomor telepon, handphonenya mati, nomor teleponnya hilang semua ya. Sekarang enggak, karena kan data bisa di backup di Google account. Ya, jadi kalau mau dibuka di handphone yang baru masih ada, ya. Kan nggak dimasukin di SIM card lagi sekarang. Nomor handphone nggak udah masuk SIM card ya. Kalau masih masuk SIM card juga masih kerekam. Nah, yang tidak masuk SIM card itu nanti bisa taruh di Google Drive. Ya, jadi semua data itu di backup. Ya, jadi tidak apa jangan males istilah saya ya, jangan males untuk backup data, jangan malas juga untuk menghapus data yang nggak perlu. Ya, karena itu yang nanti bikin handphone kita jadi mati total. Ya. Nah, sering-seringlah manajemen data di handphone, ya foto-foto diatur ya, mana yang perlu, mana yang sudah nggak perlu disimpan di Google Drive, tidak perlu taruh di handphone, tidak perlu taruh di laptop, karena nanti akan kalau ada sesuatu terjadi yang tidak aman atau apa, nah ya jadi bocor ya. Nah, itu jadi itu ya harus punya manajemen data yang rutin ya. Oke, lanjut. Nah, pembagian akun email ini nanti saya juga jelaskan ya. Nih, perangkat keras ini tadi sudah jelasin ya. Nih, tes kekuatan password. Kalau mau tahu password yang paling kuat, apa password kita kuat apa enggak, nih cek di sini nih. Atau passwordmonster.com. Cek di Kaspersky juga bisa, ya. Itu nanti lucu tuh, bisa tahu. Ini password kita itu tidak bisa diketahui orang, atau maksudnya orang kalau mau ngehack pakai password kita itu memerlukan berapa ratus tahun gitu. Nah, itu paling aman. Ya. Ya pakai kombinasi lah ya, kombinasi huruf besar, huruf kecil, tanda baca, terus karakternya lumayan jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang sehingga akan terjadi banyak kombinasi. Nah, itu akan susah untuk dihack ya. Kecuali itu tadi saya bilang, kecuali kita yang membiarkan diri kita untuk dihack. Biasanya kalau yang kena hack email itu bukan karena mereka bisa tebak password juga, karena kita ngeklik link yang lain-lain sehingga masuk email, akhirnya medsos juga ikut kena. Ini banyak yang terjadi. Yang download Telegram itu juga banyak tiba-tiba kita terima pesan dari teman kita, ada link. Teman kita nggak ngerasa kalau dia yang kirim. Ya. Nah, itu sering terjadi di Telegram. Kalau di WA sih jarang sih yang kayak gitu. Kalau di Telegram sering. Ya, misalnya dapat Telegram dari si ini ya,
Saya kenal, tapi ternyata dia tidak mengirimkan pesan itu. Nah, ada linknya, saya lagi ikutan ini gini atau ada ini gitu ya. Kalau kita klik, langsung kebuka semua, udah langsung kena. Emailnya kita itu nggak usah pakai password, langsung masuk ke emailnya itu langsung ketahuan ya. Dia akan tahu sendiri passwordnya kita, karena kan dia bisa masuk langsung ke akun. Nah, two factor authentication ini password ganda ya. WA, email itu sebaiknya pakai password 2 kali ya, pakai two factor authentication. Di sini sudah pakai semua, pakai two factor authentication nggak di sini? WA-nya. Kalau pakai two factor authentication WA-nya biasanya eh, jarang ada yang bisa kena hack ya. Tapi kalau cuma 1 kali, satu password aja ya biasanya suka kena tuh, kena apa ada OTP-nya. Kalau 2 kali ya password di WA atau email 2 kali itu biasanya jarang. Medsos juga ya pakai password password ganda, jarang kena. Saya pernah Facebook mau dihack ya. Tapi karena saya punya double password, jadi nggak bisa kena hack. Yang ada saya nggak bisa buka akun saya sendiri. Ya. Karena apa? Karena si Facebooknya langsung menonaktifkan sendiri Pak akun saya. Karena diserang ya. Jadi saya pernah kena serangan password. Jadi langsung ada kayak 100 kali percobaan masuk ke Facebook. Kan ketahuan kan ada notifnya. Dia ada 100 kali. Ini nggak bisa saya berhentiin. Karena setiap kali saya cancel, ada lagi. Akhirnya si Facebook yang menonaktifkan. Jadi saya nggak bisa masuk sendiri ke akun saya. Setelah karena dimatiin, jadi saya harus pakai double password saya. Saya pakai double password saya baru saya bisa masuk lagi. Tapi akhirnya kena ini lagi, diserang lagi karena dianggap saya masih di situ kan. Jadi saya akhirnya di nonaktifkan lagi. Nah, jadi bagusnya kalau pakai password ganda, si medsosnya itu langsung matiin si hackernya itu langsung. Ya, jadi medsosnya kita langsung ditutup. Sampai kita pun nggak bisa buka dengan password yang pertama. Harus buka pakai password kedua. Nah, password kedua kan memang hanya kita yang tahu. Itu nggak bisa orang lain yang tahu. Karena masuk ke apa akun yang apa ya maksudnya itu password yang selalu berbeda-beda ya. Jadi bukan password biasa, password yang terjadi kalau kita minta baru dikasih ya. Dan itu biasanya diberikan dengan cara yang paling tersembunyi sehingga kita sendiri pun kadang-kadang bingung cara untuk ngulik-ngulik passwordnya itu sendiri ya. Nah, makanya perlu untuk password ganda ya di medsos, email, WA itu yang paling penting ya. Oke. Ini fingerprint atau face authentication kalau mau buka gadget terserah mau pakai boleh atau enggak juga nggak apa-apa. Kadang-kadang ada yang bilang ngerepotin ya nggak apa-apa juga, nggak perlu juga nggak apa-apa ya. Yang penting bisa dijaga aja. Ini ya perangkat lunak, Find My Device berfungsi untuk pelacakan gadget, buat data cadangan, antisipasi bila data rusak atau hilang, tadi ya, antivirus harus update, enkripsi data untuk melindungi kerahasiaan data yang dienkripsi ke bahasa sandi, ini pakai aplikasi saja ya. Shredder untuk memusnahkan data tanpa ada jejak di perangkat dengan menggunakan fileshredder.org ya. Nah, jadi kalau mau delete data sampai bersih gitu ya, tidak ada bekas-bekasnya itu di situ. Tidak menggunakan satu akun email untuk semua kepentingan digital. Nah, ini ya. Jangan cuma punya satu akun email. Jadi kalau sekali kena, semua kena. Ya. Jadi minimal punya 3 lah. Ya. Satu untuk email sendiri. Dan kalau bisa jangan ada orang yang tahu. Satu untuk email yang boleh orang tahu untuk kerja ya atau untuk transaksi marketplace ya, itu boleh orang tahu. Malah transaksi marketplace kayaknya kita aja yang tahu cukup sih, nggak perlu orang lain tahu kan. Kan marketplace apa tidak perlu untuk pakai email sebenarnya ya. Jadi yang biasanya kita tahu sendiri itu biasanya kita pakai untuk bank, marketplace atau akun-akun yang memang ada urusan dengan keamanan keuangan. Akun trader ya, akun untuk trading, investasi. Nah, itu pakai email yang orang lain jarang tahu ya. Dan kita nggak bagi itu untuk orang lain juga. Kita pakai email yang berbeda untuk urusan yang untuk umum.
Untuk bikin medsos, jangan samakan juga ya. Nah, untuk medsos itu untuk orang-orang yang tahu, itu nggak apa-apa ya. Untuk main game, untuk medsos, itu emailnya berbeda dengan email pribadi. Nah, satu lagi, kalau mau ada email lagi, misalnya untuk email belajar atau email main-main ya, bisa boleh juga itu. Boleh nggak lebih banyak? Boleh, banyak yang punya banyak. Ada yang 20, ada yang 30. Emang kenapa harus punya banyak? Nah, biasanya untuk belajar ya, supaya dapat gratisannya banyak. Biasanya kalau belajar AI tuh supaya dapat gratisannya banyak, bikin akun Gmail banyak ya. Waktu zaman masih Google account nih, Google account belum ada, maksudnya harga cloudnya masih mahal banget. Itu biasanya kan kita buat Gmail itu banyak tuh supaya kita bisa isi data, dapat space-nya banyak kan. Karena dulu satu akun email Gmail itu dapat free account 15 giga ya. Jadi kita bisa isi file 15 giga. Tapi sekarang satu akun 15 giga cepat habis. Jadi banyak bikinnya supaya bisa isi rekaman-rekaman belajar atau apa gitu ya. Jadi punya banyak akun. Jadi nggak apa-apa. Passwordnya nanti bingung, password bingung tinggal di forget password aja ya. Nah, ini tips pencegahan meminimalisir risiko ancaman digital. Jangan buka attachment email yang tidak dikenal. Ini juga sudah saya sebutkan ya. Tidak mengisi link sembarangan. Hanya mengunduh file dari situs yang terpercaya. Berbagi perangkat keras hanya dengan orang yang kita percaya. Kalau bisa nggak usah sama anak-anak. Ya. Anak-anak punya sendiri. Tidak lupa aktifkan firewall jaringan internet. Aktif memantau akun yang dibuat atau tutup akun bila sudah tidak mau digunakan. Nah, ini maksudnya kalau kita punya akun medsos atau kita pernah buat akun aplikasi apa lah gitu, tapi kita udah nggak pernah pakai, ya itu sebaiknya kita tutup. Jangan dibiarin aja. Karena banyak akun-akun medsos yang jadi scam atau jadi penipu itu karena dia pakai akun yang sudah lama nganggur, yang nggak pernah diliatin lagi sama pemiliknya. Di Facebook tuh banyak begitu, IG juga sama. Akhirnya di hack ya, karena eh, ya ibaratnya kita punya rumah, tapi rumah ini udah nggak kita urusin ya, nggak pernah kita liatin. Tapi di rumah itu masih ada TV, masih ada bangku, masih ada kulkas. Nah itu kan akan mengundang maling ya. Tuh. Jadi keamanan digital tuh ibarat orang itu sudah tahu alamat rumah kita sebenarnya ya. Wajar nggak sih orang tahu alamat rumah kita? Ya wajar ya, kurir tahu alamat rumah kita. Tapi yang tidak wajar adalah kalau kita membiarkan orang bisa masuk rumah kita. Nah, ini sistem keamanan digital itu kita kunci pintu rumah. Kunci pintu rumah biasanya nggak cuma satu kan? Kita pasti ada dua, ada gembok, ya, ada kunci pintu biasa, kamar juga ada kuncinya dan segala macam. Jadi berangkas juga ada kuncinya. Jadi ada kunci-kunci tambahan. Nah, itu analogi digital safety itu begitu. Orang tahu alamat rumah kita, tapi orang nggak bisa masuk. Nah, tapi kalau misalnya ini akun yang tadi saya bilang tadi ya, akun yang sudah sering dibuat, sudah lama dibuat tapi nggak pernah dilihat ya, itu sebaiknya ditutup. Nah, rumah yang nggak pernah dilihatin lagi itu sebaiknya dikunci, ditutup, jangan ada barang. Jadi kalau rusak ya rusak aja, orang nggak bisa masuk. Tapi kalau orang bisa masuk, barang-barangnya diambil. Pasti, ya kan? Itu kan maling kan pasti begitu. Sama kayak di digital juga seperti itu. Kalau punya website yang udah nggak dipakai, kalau website sih perpanjang setahun deh ya, setiap tahun nggak bisa. Yang gratis-gratis inilah, yang misalnya si ini. Oh, website yang gratis juga ada. Kalau udah nggak dipakai, sebaiknya dihilangkan aja, dia tutup daripada nanti dimasukin hacker diganti-ganti isinya, ya. Nah, kalau medsos juga, ya kalau nggak dipakai dinonaktifkan. WA juga kalau jarang dipakai nomornya itu udah langsung di delete aja daripada jangan dipelihara ya, itu jadi sasaran untuk dipakai untuk menipu ya. Memantau follower di media sosial nih, jangan jangan karena kesenangan dapat follower pengen banyak tanpa tapi tidak difilter, tidak dilihat satu-satu. Kalau saya pasti saya lihat satu-satu ya. Biarin follow, saya sengaja tidak membiarkan follower saya terlalu banyak karena saya lihat satu-satu. Kalau saya biarin mungkin udah banyak saya.
Ya. Tapi saya tahu banyak yang scammer di situ, banyak yang scammer, banyak yang stalker, banyak itu banyak banget ya. Itu harus diblokir ya. Kalau mau aman, kalau tidak mau aman ya. Makanya influencer itu akunnya tuh paling gampang dihack karena mereka memang membiarkan follower untuk follow, mereka nggak ngecek. Tapi kalau saya karena bukan influencer, cuman micro saja ya, mikro gitu. Maka bukan mikro, malah nano saya ya mungkin. Nah, jadi saya perhatikan followernya. Jadi saya memperhatikan kualitas follower. Jadi kalau ada yang mau endorse, followernya bagus. Tapi kalau selebritis ya atau influencer, followernya itu cuma buat rame-ramean aja. Yang dilihat selebritisnya ya, followernya itu semua banyak kan sampah tuh banyak. Ya, paling biasanya quality follower itu paling cuma 10%, misalnya ada 1 juta. Paling cuma 100.000 yang benar. 900.000-nya itu fake. Ya. Nah, tidak mengunggah data pribadi ke situs yang tidak dipercaya. Oke, nah ini ya. Akhir kalau terjadi bagaimana dong? Ya, tadi saya bilang 1% masih bisa terjadi. Ya, namanya juga nah ini satu sosmed satu email itu lebih bagus. Kalau ya nggak apa-apa. Eh, ini kalau sudah terjadi kita harus bisa menanggulangi. Jangan panik ya. Ada masa kita pemulihan. Tidak perlu panik ya. Kalau kita sudah berusaha untuk mencegah, ya tadi saya bilang sebisa mungkin bisa 80%, 90% bagus. Tapi ada bocornya juga. Misalnya ya adalah yang ini misalnya kena. Nah, gimana? Itu harus bagaimana? Nah, ini yang pertama kalau sudah pasti kita tahu ini ada gejala-gejala, langsung putuskan koneksi internet. Tadi ya kayak bank itu, ya kalau misalnya perbankan itu tadi ya, kalau misalnya sudah ada kecurigaan, langsung matiin aja internetnya. Jadi langsung putus aksesnya, gitu, ya. Jadi langsung putuskan koneksi. Tuh. Terus amankan akun, ubah kredensial, ya. Nih, ganti password lah, ya. Identifikasi autentik ini 2FA-nya tadi ya password gandanya diganti semua ya ubah passwordnya kalau sudah ada kecurigaan terus laporkan ke pihak yang berwenang walaupun kadang nomor 3 ini ya mungkin kata orang agak percuma tapi tetap harus ya kalau misalnya untuk mungkin kalau cuma 100.000 200.000 1 juta 2 juta mungkin lah kita nggak terlalu ini lah ya tapi kalau sudah puluhan juta miliar ya tetap lah harus lapor ke pihak yang berwenang, harus ada dokumentasinya semuanya, harus lapor ke bank juga, ya, ke polisi juga. Nah, itu semua data dilampirkan semua aktivitas-aktivitas yang ada, ya. Walaupun itu mungkin ada kesalahan kita, ya kita tetap kasih tahu, ya. Nah, kemudian pulihkan sistem perkuat keamanan. Nah, ini ya. Jadi saya bilang walaupun kita sudah mungkin menjaga, tapi tetap kita ketika terjadi sesuatu, paling tidak kita sudah tahu cara menanggulanginya. Ya, kalau misalnya handphone hilang, gitu, itu gimana? Kita udah harus tahu. Oh, kita udah harus siap dengan Find My Device-nya itu gimana, tuh ya. Jadi simulasi dulu di rumah, cari tahu dulu, nih gimana nih cara pakai aplikasi untuk menemukan gadget saya tuh kayak gimana gitu. Itu lebih baik daripada eh, apa kita tidak siap kan lebih baik siap-siap ya. Nih, jadi kesimpulannya kalau terjadi itu kita langsung aware. Ada yang curiga, matiin aja dulu internetnya. Ya, langsung fly mode itu. Mode pesawat aja, hilangkan koneksi. Jadi supaya tidak ada koneksi internet sehingga di hackernya itu nggak bisa langsung kegiatan dia untuk menghack hack laptop atau handphone kita langsung putus. Ya. Nah, kecepatan bertindak tapi harus juga tenang. Ya, jangan panik karena semakin panik biasanya nanti semakin lama kita mikirnya. Oke. Nah, yang ini kalau terjadi penanggulangan untuk mereka yang kena kasus kayak love scam, ya, grooming atau ancaman video, misalnya pernah buat video asusila kan dianggap pacar sendiri, taunya pacarnya pacarnya melakukan kriminal, ingin menyebarkan video pacarnya. Nah, itu satu trauma juga, ya. Itu pasti lapor polisi. Nah, ini lebih ke korban, ya. Nah, kita bisa bantu si korban, bagaimana cara mereka supaya tidak
terjadi trauma, ya kita harus mengedepankan ketenangan mereka, dan kita juga harus memberikan mereka proses untuk, ya pasti mereka kan sangat emosional. Nah, karena kita bukan korban, kita yang harus bersikap sebagai orang yang berlogika, ya, sehingga kita bisa mengembalikan emosinya dia jadi logika berpikir yang kembali lagi. Ya, misalnya, ya misalnya video yang sudah disebarkan, ya kita, itu cuma video, ya kita bisa kasih tahu. Memang dia pasti merasa malu atau apa, tapi ya gimana ya? Tadi saya bilang cabang dari literasi digital salah satunya adalah etika digital. Ketika kita menjadi orang baik di dalam berdigital, ya kita punya etika, kita punya kesopanan, kita selama ini menjadi pelaku digital yang baik-baik saja. Ketika orang menyamar menjadi kita, terus pura-pura jadi kita yang jahat, ya. Atau kita ketahuan nih kita pernah berhubungan dengan orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang menyakiti kita, jahat sama kita, ya. Orang lain tetap tidak akan menyalahkan kita, ya. Karena mereka tahu kualitas kita di dalam berdigital tuh seperti apa. Sehingga ini penting. Makanya saya bilang etika digital dengan keamanan digital ini berhubungan erat. Ketika ID-nya kita dipakai untuk kejahatan, orang lain akan tahu. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin Pak Anton nih, nggak mungkin Mbak Ade, nggak mungkin Femi nih. Karena saya tahu orangnya nggak kayak gini cara ngomongnya. Nggak kayak gini ininya gitu ya. Apa sikapnya nggak seperti ini. Ya, nggak mungkin dia jualan emas tiba-tiba, nggak mungkin tiba-tiba lelang rumah gitu misalnya, ya karena tahu sehari-hari itu saya gimana, karena tahu juga sehari-hari saya ngomong kayak gimana. Kalau kita terbiasa kasar, terbiasa maki-maki orang, terbiasa geradakan atau apa, ya orang mungkin akan percaya bahwa oh iya kayaknya ya, oh dia sekarang jadi penipu, padahal mungkin dia tidak melakukan hal itu. Tapi karena tindakan dia yang sering tidak bersahabat ya, dan kalau di di apa di dunia digital suka marah-marah sendiri, suka bikin komen yang aneh-aneh. Nah, orang mungkin akan berasumsi bahwa dia memang penjahat, walaupun mungkin dia bukan penjahat, ya. Nah, ini langkah-langkah yang untuk membangun orang-orang yang mungkin jadi korban dari segi psikis, dari segi mental ya. Kalau tadi kan lebih ke sifat ke material, ini korban material. Kalau ini korban mental. Nah, ini kita juga harus bantu ya. Kalau misalnya memang ketemu dengan orang-orang yang seperti ini ya, kita kasih bantuan, dukungan ya, konsultasi, kita kasih mental support supaya mereka tidak down. Ya, ini juga banyak yang jadi korban seperti ini. Jadi digital itu korbannya bisa dua, tadi kan ya, pribadi, ancaman ya, satu lagi itu juga. Nah, sama gangguan ya. Kalau gangguan mungkin kita udah terbiasa ya, orang yang komen sembarangan atau apa, biarin aja. Tapi kalau sudah ke pribadi, mental, terus material, nah itu kita harus jaga sebisa mungkin ya. Nah, ini jadi waspadalah ketika kita melakukan kegiatan digital ya. Kita asah literasi digital. Kita punya kelompok ya, di sini kita punya komunitas. Siapa yang belum masuk komunitas nanti bisa apa? Yang tahu bisa japri ya, masuk ke komunitas digital yang saya punya, dari Naik Level bisa, dari Kompas Publishing bisa ya. Nanti di situ kita akan banyak informasi-informasi yang saya dan tim berikan supaya skill kita nambah terus. Ya, ada info sebenarnya manfaat dari berkomunitas digital ini justru adalah kita sharing info. Jadi kita tahu ada modus yang baru, ada modus penipuan baru. Itu semua dari komunitas ya, dan tidak hoax ya, pastinya tidak hoax, bukan komunitas yang menyebarkan info-info yang ini, info-info yang jelek ya. Oke, terus berlatih kecakapan digital, kita berusaha tidak gaptek, belajar supaya tidak gaptek, membatasi screen time ya, ini untuk anak-anak dan remaja, taat hukum dan etika berdigital, tidak tergoda untuk menggunakan aplikasi yang tidak resmi, mengawasi penggunaan digital untuk anak-anak. Baik, sampai di sini saya sudah menyampaikan materi-materi tentang
hal-hal yang berhubungan dengan digital safety, literasi keamanan digital. Mungkin ada pertanyaan? Ini nanti bisa di-follow ya. Nanti kalau misalnya mau bisa follow akun IG saya atau yang dari MDGPT Agency atau Kompas Pak Indonesia. Nanti kalau mau masuk ke grup WA silakan ya. Nah, ada yang mau tanya? Mungkin ada yang mau sharing-sharing juga. Nah, ada waktu masih 5 menit, boleh? Nanti materi rekaman saya share di grup dan yang PDF-nya juga saya bisa share ke teman-teman juga ya. Si, Ya, Hansen Si, dari ya, Medan. ya, Sorry, nggak pakai video. Sharing aja sih. ya. Eh, saya punya pengalaman, dia Google apa ya, eh lokasi kita pernah ke tempat apa kita kunjungi. Itu dia apa namanya ya. Kalau Google kita, Map. ya kayak gitu, tapi kita Ah, sharing lah. Jadi aplikasinya itu, kayak saya kan sering jalan-jalan. Jadi saya ya. pikir betul juga itu kan. Jadi dia suruh kita eh download Telegram. Kebetulan saya nggak ada Telegram sih. Tadi yang Cici bilang Instagram itu kan di download. Kebetulan saya nggak ada Telegram, jadi saya download. Oke, udah habis itu nggak lama, rupanya saya ragu juga ini. Dia tulis apa kan? Saya matikan langsung itu apanya instalasi internetnya. Ah, Nah, saya tutup, saya tunggu berapa lama, saya buka lagi. Tapi saya cepat-cepat gantiin email segala macam kan, Facebook. oke. Cuman satu yang saya lupa, TikTok. Seingat saya TikTok. Saya TikTok itu saya udah lama nggak pakai, jadi saya Oh, nggak jadi, karena itu pun nggak aktif kan ya. gitu. Nah akhirnya 2 hari kemudian itu yang jebol, yang lain nggak. Oh, Dia oke. jebolnya jam 12 malam sih, 2 hari. Oh, oke. Nah tapi Niat. yang lain kan aman. Cuman saya tahu, cuman satu itu aja yang padahal Nggak saya udah sempet. bersihkan semua bersih bersih kan. Padahal pas kita download kan jalan, ih ini nggak betul lagi nih kan. Langsung kita matikan apanya Oh itu ya. kurang berhasil sih ya, pengalaman saya ya, bukan Mm-mm. saya mau apa. Terus Iya, yang paling utama sih memang ganti passwordnya, yang iya. paling utama. Nah itu ada akun-akun yang lupa itu masuk loh dia sih, tapi pemberitahuannya dari Gmail nggak salah ya, Gmailnya Ah, ada masuk ya kan. ya, kalau dari notif kan. Notifnya jam 12 langsung saya ganti sih, habis itu udah Ya, selesai sih. Cuman ya saya sengaja yang ada e-banking itu, HP itu jangan buka. Yang link itu saya ya. kirim ke HP yang lain. Handphone yang Nah, beda. HP yang beda. Kalau enggak ya yang e-banking bisa lengung juga istilahnya. Ya, Bisa kena. Nah, jadi cuman sharing aja. eh itu eh kita apa ya? Kasih bintang itu apa ya? Saya lupa namanya. Yang bintang-bintang ya, lokasi-lokasi itu. ya, ya itu ini Google Apa Map, lupa bukan saya. Google Maps sih. Google Iya. Business itu Google Business. Iya, pokoknya kita ke tempat itu kita bisa kasih sharing apa kan. Mm-mm. Ya, iming-imingnya ya dikasih duit. Tak berapa kali kita kasih sharing tempat-tempatnya, uh, ya dikasih apa ya, Mm-mm. fee gitu. Nah Iya, itu juga, ya istilahnya kita jangan tergiur lah dengan seperti itu. ya, Kalau tergiur seperti itu ya gampang sih. ya, Apalagi terlalu sering main handphone, kadang-kadang kita juga lupa ya. ya. Kita bisa Jadi lupa. kita Kemarin jadi kadang-kadang kayak, kita klik nggak sengaja APK gitu kan. iya betul. Nah, jadi harus cepat-cepat diganti, dibuang atau apalah. Gitu aja sih. Ya, Ya, thank you. Gitu aja sih. thank you, Ya, ya eh sih. Pak Jansen buat Ya, ini sharingnya bagus. Jadi betul ya, kalau misalnya memang cabut internet, kadang-kadang bisa berhasil, kadang enggak. Tapi ya tetap itu harus ganti, sebaiknya ganti password email dan menggunakan gadget yang berbeda. Jadi eh, yang di gadget yang aslinya, yang maksudnya yang tadi kena itu kita kita nonaktifkan dulu. Nah, itu banyak sekali terjadi kayak gitu misalnya yang di TikTok dan di aplikasi yang lain misalnya minta kita klik ini nanti dapat uang. Nah, itu di Telegram tuh sering banget tuh kayak gitu ya. Klik iklan nanti dapat uang, klik
like si akun ini nanti dapat uang. Awal-awalnya beneran dapat ya memang. Nanti udah 2-3 kali. Nanti ada tuh. Ini sering banget nih. Di Telegram nih sering banget ditawarin seperti ini. Nanti kalau sudah dapat uang, mungkin udah dapat 200.000, jadi kan kita jadi percaya bahwa ini mekanisme cari uangnya yang bagus ya, benar gitu, karena saya dibayar kok. Nah, terus kita diminta kalau kita ingin dapat penghasilan lebih banyak lagi, kita bisa depo ya, deposit. Nah, nanti deposit lebih banyak, nanti dapat hasil yang lebih banyak lagi. Nah, ini banyak nih, awal-awal tuh banyak yang kena karena mereka menganggap bahwa ini adalah bawaan dari TikTok yang asli. Ada yang ngerasa ini memang bawaan dari Alibaba yang asli atau dari aplikasi Facebook yang benar gitu, padahal bukan ya, itu adalah aplikasi yang tadi saya bilang itu adalah scammer itu tadi ya. Oke. Baik ya, ini sudah jam 5:11. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, nanti kalau di grup mau sharing-sharing silakan ya, boleh, karena ini banyak nih kasus-kasus yang seperti ini, tapi saya yakin kalau untuk yang sudah ada di grup pembelajar untuk komunitas digital sudah awareness-nya udah mulai keluar ya. Oh, ini kayaknya ada yang terakhir ini yang saya dengar itu penipuan Cortex ya, dikasih link dikasih link, jadi pura-puranya orang pajak ingin membantu untuk mengurusi pajak pribadi atau perusahaan, karena Cortex kan susah kan ya untuk diurusin sendiri, jadi ada yang bantu, dikirain beneran dari kantor pajak, ternyata bukan, jadi harus diisi link. Nah, jadi kalau sesuatu yang harus diisi link segala macam, mending nggak usah, karena dari perbankan itu biasanya jarang ngasih link. Kita kalau pengen blokir atau apa, kita langsung telepon sendiri. Ada transaksi yang tidak kita inginkan di kredit card atau apa, kita harus blokir, kita telepon sendiri. Tidak, biasanya orang bank tidak akan telepon dan kasih link, ya, atau minta OTP. Nah itu udah pasti harus kita waspadai. Baik, terima kasih buat partisipasinya dari teman-teman semua hari ini. Saya akhiri untuk materi webinar digital literasi hari ini. Kita nanti ketemu lagi bulan depan ya. Thank you semuanya. Selamat bagi yang mengikuti ibadah puasa, selamat berbuka bentar lagi ya, siap-siap. Selamat menunaikan Masih ibadah. lama Kak Fah, Medan. Ya, Medan masih lama. masih lama Medan ya. Iya, Medan jam 7:04. Oke. Oh, Oh, oke, oke. Baik, terima kasih semuanya. Ya, Selamat sore. makasih Kak Fem. Ya, Kita jumpa iya. lagi. makasih. Thank you, Ci. Thank you, thank you, thank you kok. Ya, Semua. ya, saya